Setelah Siodi meninggalkan kediaman Nona Sen pun berkuasa atas keluarga tersebut. Dia mengendalikan segala hal yang ada di sana. Dia juga mengendalikan Nizen dan ayahnya. Ini membuat ajudan setia dari Nizen pun mencari cara bagaimana dia bisa bertemu dengan Nizen. Nona Sen pun membuat ayah Nizen tidak berdaya. Dia mengendalikan segala sesuatu kemiliteran di tangannya. Pada saat ada komandan bertiga datang ke rumahnya, dia pun menghadapi mereka. Akan tetapi mereka tetap ingin bertemu dengan jenderal besar. Akan tetapi Nona Sen tetap menghalangi mereka untuk bertemu langsung dengan ayahnya Nizen. Nizen pun datang dan mengatakan kepada komandan tersebut adapun segala hal yang bersangkutan dengan ayahnya disampaikan kepada nyonya kelima, yaitu Nona Sen. Saat Nizen sedang menyuapi ayahnya, Nona Sen pun bertanya kepada Nizen apakah dia mengasihi ayahnya. Nizen pun mengatakan tidak perlu ada yang dikasihani dari ayahnya. Dia lebih membenci ayahnya dibandingkan Nona Sen. Karena peperangan yang terjadi akibat ayahnya telah mengakibatkan ibunya meninggal. Walaupun demikian, setelah melihat keadaan ayahnya sekarang ini, Nizen tidak bisa membiarkannya begitu saja, apalagi sampai ayahnya mati. Nona Sen mengatakan kepada Nizen bahwa ayahnya akan bertahan hidup selama dia dirawat oleh Nona Sen dan diberikan obat penawar olehnya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nona Sen, Nizen pun akan membawa ayahnya pergi dari sana, akan tetapi Nona Sen menghalanginya. Nizen pun pergi meninggalkan mereka berdua dan tinggallah Nona Sen bersama ayahnya Nizen. Nona Sen pun memperlakukan ayahnya Nizen begitu kasarnya dan tidak baik. Di sini saat dia melakukan hal tersebut, datanglah Dr. Zhao. Dia mengatakan kepada Nona Sen jangan terlalu berlebihan memperlakukannya dikarenakan dia harus terus hidup. Dr. Zhao pun berkata kepada Nona Sen bahwa sekarang dia harus menguasai Nizen. Karena sekarang segala sesuatu berada di tangan Nizen. Sementara itu Nizen sedang merenung sendiri. Dia melihat kontrak yang dulu dia tanda tangani bersama Siodi. Dia mengingat kembali masa-masa indah bersama Siodi. Akan tetapi pada saat dia sedang termenung, datanglah Nona Sen. Nona Sen menemui Nizen untuk menjalankan aksinya untuk menguasai Nizen. Dia pun mulai merayu Nizen. Namun kata-kata Nona Sen tidak berpengaruh pada Nizen. Akhirnya dia mengambil tindakan yang lebih ekstrim lagi. Nona Sen malah menanggalkan pakaiannya di hadapan Nizen. Ini bertujuan agar Nizen tertipu daya oleh dirinya. Akan tetapi walaupun Nona Sen sudah menanggalkan pakaiannya di depan Nizen, Nizen masih tidak tergoda. Dia malah mengalihkan pandangannya pada buku. Nona Sen pun masih terus berusaha sampai dia pun duduk di pangkuan Nizen sambil membelai wajah Nizen. Namun Nizen mengatakan kepada Nona Sen walaupun dia memberikan obat seperti yang dia lakukan kepada Siodi, dia tetap tidak akan tergoda olehnya. Karena bagi Nizen ini begitu menjijikan, dia mengatakannya kepada Nona Sen. Mendengar Nizen menyebutkan nama Siodi, Nona Sen begitu marah. Dia mengatakan dia akan melakukan apapun kepada Siodi apabila Nizen tidak mengikuti apa kemauannya. Nona Sen pun mengatakan kepada Nizen dia memberikan waktu apabila Nizen masih tidak mau menemaninya malam ini, maka dia tidak segan-segan akan melakukan hal yang tidak diinginkan kepada Siodi. Setelah Nona Sen meninggalkan Nizen sendirian, Nizen pun di sana mulai memikirkan apa yang dikatakan oleh Nona Sen. Nona Sen pun bertemu dengan Dr. Zhao. Dia menyerahkan dokumen yang dibutuhkan oleh Dr. Zhao dari Panglima Besar. Ternyata mereka membutuhkan dokumen itu untuk membebaskan anggota kelompok mereka. Pada saat itu Nizen pun melihatnya. Beralih ke cerita Siodi, ternyata setelah Siodi meninggalkan kediaman dia datang kembali ke kediaman Sen. Duran pun datang kembali ke rumahnya dan dia membawa kabar yang baik untuk Siodi. Dia mengatakan bahwa dia telah menemukan keluarga Siodi. Ternyata Siodi adalah putri dari keluarga Hu, di mana dia terpisah dengan keluarganya dikarenakan ada kekacauan peperangan. Jadi dia dititipkan kepada keluarga Sen.
Dan ternyata nama Seodi adalah Hudi. Keluarga Seodi yang sebenarnya adalah seorang keluarga kaya raya di kotanya. Duran pun mengatakan kepada Seodi dia tidak perlu ragu lagi dikarenakan Tuan Hu atau ayahnya sudah mengetahui bahwa Seodi adalah anaknya dilihat dari tanda kupu-kupu yang terdapat pada tangan Seodi. Duran juga mengatakan kepada Seodi sebaiknya dia pergi ke keluarganya dikarenakan di sini sedang tidak aman. Akan tetapi Seodi mengatakan dia tidak akan pergi sebelum dia menyelamatkan Nizen dan membawa bersamanya. Duran mengatakan kepada Seodi memang dia tidak lebih baik dari Nizen, jadi dia tidak bisa mendapatkan hati Seodi. Untuk menghibur Duran, dia pun mengatakan kepada Duran bahwa Duran juga sangatlah baik dan dia juga berterima kasih kepada Duran telah menolongnya untuk menemukan keluarganya. Akan tetapi di hatinya Seodi hanya ada Nizen. Sementara itu di kediaman keluarga Sen, Nizen menemui Nona Sen sesuai apa yang diperintahkan olehnya. Nona Sen bertanya kepada Nizen apakah dia sudah berubah pikiran dan ingin bersamanya. Nizen pun mengatakan kepada Nona Sen sebelum mereka berhubungan dia ingin menanyakan sesuatu kepadanya. Sebenarnya apa yang telah dilakukannya bersama Dr. Zhao. Nona Sen pun mengatakan kepada Nizen bahwa dia membutuhkan dokumen-dokumen untuk membebaskan kelompoknya dari penjara, begitu kata Nona Sen. Jadi selama ini Nona Sen bekerja sama dengan Dr. Zhao untuk membalaskan dendamnya. Karena itu dia juga membalas budi kepada Dr. Zhao yang telah menyelamatkannya. Jadi sebagai balas budinya Nona Sen pun membantu Dr. Zhao. Ternyata Dr. Zhao adalah seorang ketua organisasi yang anggotanya ditangkap oleh jenderal besar dan dipenjarakan. Selain itu, Nona Sen pun mengatakan kepada Nizen bahwa dia harus melupakan Seodi dan berpaling kepada dirinya. Nizen pun hanya diam saja, sepertinya dia sedang menuruti apa yang dikatakan oleh Nona Sen. Akan tetapi tidak disangka dia mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya kepada Nona Sen. Nizen juga mengatakan kepada Nona Sen bahwa dia sudah tidak bisa meneruskan aktingnya lagi. Dia mengatakan kepada Nona Sen sebaiknya Nona Sen jangan terlalu percaya kepada laki-laki, apalagi laki-lakinya seperti Nizen. Nizen pun membawa Nona Sen keluar dan menyandranya. Dia pun bertemu dengan Dr. Zhao. Akan tetapi saat itu Dr. Zhao malah menodongkan pistol kepada Nizen. Nizen pun bertanya kepada Dr. Zhao apakah nyawa Nona Sen tidak berharga, dan Dr. Zhao pun mengatakan tentu saja itu sangat berharga karena Nona Sen adalah rekan terbaiknya. Dr. Zhao juga mengatakan kepada Nizen bahwa organisasinya dibentuk untuk melawan keluarga Ni. Selain itu Dr. Zhao pun mengatakan kepada Nizen untuk memeriksa identitasnya kalau dia memang benar-benar menguasai Hongzhou. Nizen pun mengatakan kepada Dr. Zhao memang dia adalah lawan yang sepadan dengannya, akan tetapi masih tetap hebat Nizen. Tak diduga ternyata ajudannya datang menolong Nizen. Selain itu pengawal yang berada di sana malah menodongkan pistol kepada Dr. Zhao. Dr. Zhao mengatakan kepada Nizen bahwa seharusnya Nizen tidak harus turun tangan sebagai jenderal muda. Dan Nizen pun mengatakan kepada Dr. Zhao bahwa memang dia sekarang akan melarikan diri dan pergi dari rumah tersebut. Kabar Nizen melarikan diri dari kediaman Ni telah sampai kepada Duran dan Seodi. Seodi mengatakan kepada Duran bahwa dia jangan sampai bertemu dengan Nizen ini untuk membuktikan kepada Nona Sen bahwa dirinya masih bisa dipercaya. Dan ternyata benar, Nizen pun datang menemui Seodi ke kediaman Sen. Akan tetapi Duran mengatakan kepada Nizen bahwa dia tidak bisa bertemu dengan Seodi dikarenakan apabila dia bertemu dengannya, dia akan mencelakai Seodi. Nizen hanya diam di luar dan sebenarnya hatinya ingin bertemu dengan Seodi. Begitu pula dengan Seodi, dia hanya ada di balik dinding berada di dalam. Walaupun mereka ingin bertemu, mereka harus menahannya. Ini demi kebaikan bersama. Mereka harus menunggu waktu sampai keadaan menjadi lebih baik lagi. Apa yang dilakukan oleh Nizen dan Seodi sekarang adalah untuk saling melindungi diri mereka.
Nizen pun meninggalkan kediaman Sen dan Shiodi. Shiodi pun menangis mengetahui hal tersebut. Setelah Nizen meninggalkan kediaman Sen, Shiodi dan Duran pun berbincang-bincang. Duran mengatakan kepada Shiodi, baru kali ini Shiodi berpikir tanpa rasio. Dia sampai rela mengorbankan nyawanya demi Nizen. Shiodi pun berkata kepada Duran, setelah dia mengenal Nizen, dia tidak bisa hidup tanpa Nizen. Shiodi pun mengatakan kepada Duran bahwa Nizen dapat membantu mereka keluar dari permasalahan ini. Shiodi juga yakin bahwa Nizen dapat membantu Duran, Shiodi, dan Nona Sen tetap hidup. Itulah yang dikatakan Shiodi kepada Duran. Mendengar penjelasan dari Shiodi, akhirnya Duran pun mau bekerja sama dengan Shiodi. Dia malah memberikan kekuasaan aset keluarga Sen kepada Shiodi. Itu dilakukan oleh Duran sebagai bantuannya kepada Shiodi agar Shiodi lebih leluasa untuk menggunakan asetnya untuk menjalankan rencana dan mendapatkan solusi.